Setelah pecat pelatih, timnas Thailand gerak cepat ingin datangkan Sintayong. Wow. Gercep bener Thailand, gercep. Baru aja beberapa hari kemarin memecat pelatih berkebangsaan Jepang, Masa Tadaishi. Dan sekarang Federasi Thailand sudah merilis nama-nama yang akan jadi kandidat kuat calon pelatih timnas Thailand selanjutnya. Diungkapkan oleh Wakil Ketua Federasi Sepak Bola Thailand yang dilansir oleh CNN, ada 7 nama kandidat, termasuk mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo dan mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Selain itu ada pelatih dari Inggris Anthony Hudson dan 4 pelatih lokal Thailand lainnya. Waduh, apakah sang mantan akan melatih salah satu rival kita di Asia Tenggara? Padahal baru-baru ini STY ngasih statement ngode-ngode loh. Beliau bilang akan siap kalau ada tawaran dari PSSI dan melatih timnas Indonesia akan menjadi pilihan utamanya. Waduh. Wow, setelah pemecatan pelatih Thailand, kini salah satu nama Sintayong masuk radar untuk menggantikan atau menjadi pelatih dari timnas Thailand. Wow. Jika PSSI tidak gerak cepat dan Sintayong telah membeberkan ke media bahwa ia siap membela timnas Indonesia lagi sebagai seorang pelatih. Bukan hanya nama Sintayong guys yang masuk radar menjadi incaran pelatih Thailand, tapi ada 6 nama seperti mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo dan yang lainnya. Ini pertanda gawat jika Sintayong benar-benar resmi atau setuju untuk melatih timnas Thailand. Kita tahu Indonesia tidak bakal mempunyai pelatih sebaik Sintayong lagi guys. Panas. และก็จะเห็นได้นะคะว่าในการสมัครเลือกตั้งนะคะ Warning untuk PSSI agar secepatnya panggil Sintayong. Awas timnas Indonesia ketikung, nama Sintayong masuk daftar 7 pelatih incaran timnas Thailand. Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, mulai bergerak cepat setelah resmi memecat Masa Tadaishi dari pelatih Thailand. FAT kini menyiapkan sejumlah nama. Media Thailand, Daily News melaporkan bahwa sudah ada 7 nama yang masuk dalam daftar pertimbangan FAT. Menariknya, salah satu di antaranya adalah mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Selain Sintayong, kandidat lainnya adalah Park Hang-seo, mantan pelatih Vietnam. 2 nama asal Korea Selatan itu dianggap memiliki pengalaman mumpuni di kawasan ASEAN. Nama lain yang juga dipertimbangkan adalah Anthony Hudson, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik FAT. Hudson dikenal memiliki pengalaman melatih di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat dan Timur Tengah. Nama-nama lainnya yang masuk kandidat pelatih timnas Thailand. 3 pelatih lokal Thailand juga turut masuk dalam daftar kandidat. Mereka adalah Kiatisuk Senamuang, legenda sepak bola Thailand, lalu Sasompop Prasert dari Prachuap FC, serta Totchatawan Sripan yang kini menangani Bangkok United. Selain itu, nama Tawachai Damrong Ongtrakul yang sedang menukangi Thailand U23 juga dikabarkan menjadi opsi alternatif. FAT disebut mempertimbangkan keseimbangan antara pengalaman internasional dan pemahaman terhadap kultur sepak bola lokal. Wakil Presiden FAT, Dr. Charnwit Volchivin, membenarkan bahwa pihaknya sedang meninjau beberapa nama. Ia juga memberikan pandangan pribadi soal sosok yang dianggap paling siap menangani gajah perang. Menurut pendapat pribadi saya, Anthony Hudson memiliki keunggulan dibandingkan yang lain karena ia telah lama berada di Thailand dan sebelumnya pernah melatih BG Pathum United. Ujar Dr. Charnwit dikutip dari Daily News. Jadwal timnas Thailand, khusus Sintayong. Ia terus didukung untuk kembali ke timnas Indonesia pasca PSSI memecat Patrick Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda. Shin juga baru lengser dari kursi nakoda Ulsan HD di Korea Selatan. War Elephants dijadwalkan menghadapi Singapura dalam laga uji coba pada 13 November 2025. 5 hari kemudian mereka akan menantang Sri Lanka pada kualifikasi Piala Asia 2027. 1. Latar belakang dan kenapa keputusan ini begitu penting. Dalam jagat sepak bola Indonesia, keputusan untuk menunjuk ataupun tidak Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia bukanlah perkara sepele.
Pelatih asal Korea Selatan ini telah memiliki prestasi dan turut membangun momentum bagi sepak bola nasional kita, sekaligus menjadi magnet harapan bagi pendukung. Beberapa fakta penting, Shin Tae-yong pernah memimpin timnas Indonesia mulai akhir 2019 hingga digantikan Januari 2025 oleh Patrick Kluivert. Di bawah Shin, Indonesia mencatat beberapa pencapaian yang sebelumnya sulit tercapai, seperti lolos ke babak knockout di Piala Asia dan mencapai tahap ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun, di balik itu juga terdapat konflik komunikasi, pemahaman taktik, dan kondisi internal yang dianggap kurang optimal oleh PSSI. Baru-baru ini, Shin secara terbuka menyatakan bahwa jika ada tawaran, hati dan prioritasnya tetap pada timnas Indonesia. Namun tidak ada tawaran resmi dari PSSI. Sementara itu, muncul kabar bahwa Shin telah masuk daftar incaran pelatih oleh negara tetangga, timnas Thailand. Yang artinya peluangnya untuk kembali ke Indonesia menjadi semakin terbuka atau semakin sulit jika PSSI tak bergerak. Dengan demikian, pilihan PSSI kini tak hanya bersifat teknis, melainkan strategis. Apakah mereka akan memanggil Shin kembali atau memilih jalan lain? Dan jika memilih tidak memanggil, maka konsekuensinya harus dipahami. Jangan kemudian menyesal di kemudian hari. 1. Mengapa Shin Tae-yong layak dipertimbangkan kembali? Ada beberapa alasan kuat mengapa Shin menjadi kandidat yang layak untuk dipanggil kembali oleh PSSI. P. Konsistensi dan track record. Shin membawa Indonesia ke tahap yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam beberapa kompetisi besar. Contoh, saat kekalahan mengecewakan dari Irak di kualifikasi Piala Dunia, yang menyebabkan banyak supporter Indonesia meneriakkan nama Shin di tribun sebagai protes, itu menunjukkan bahwa banyak publik yang masih memberi nilai positif terhadap dirinya. Van Express Internasional. Hubungan dengan pemain dan kultur lokal. Walaupun bukan sempurna, ada isu bahasa, komunikasi, dan adaptasi, Shin pernah memperlihatkan komitmen kepada Indonesia. Dia sendiri mengaku bahwa timnas Indonesia memiliki tempat spesial di hatinya. C. Momentum yang bisa dimanfaatkan. Dalam konteks sepak bola ASEAN dan Asia, Indonesia sudah mulai menunjukkan sinyal peningkatan. Jika momentum ini terputus, maka bisa jadi kesempatan emas untuk naik level akan hilang. Shin bisa menjadi figur yang sudah kenal dengan kondisi Indonesia dan bisa dipakai untuk menjaga dan meningkatkan momentum itu. 3. Risiko jika PSSI memutuskan tidak memanggil Shin kembali. Jika PSSI memilih jalan lain dan menolak membawa Shin kembali, maka beberapa risiko bisa muncul. A. Hilangnya momentum peningkatan. Dengan Shin sudah melakukan fase transisi dan beberapa pencapaian, mengubah pelatih berarti memulai ulang kepercayaan dan metode. Jika pengganti tak bisa menyamai atau melebihi kinerja Shin, maka kemajuan bisa berhenti atau mundur. P. Kehilangan figur yang sudah dikenal, pendukung. Seperti dilaporkan, setelah kekalahan Indonesia, para pendukung meneriakkan nama Shin sebagai bentuk protes terhadap keputusan PSSI menggantinya. V. Increase International. Dengan demikian, Shin memiliki resonansi emosional dengan fans. Pengganti yang tak punya koneksi itu mungkin akan sulit meraih dukungan publik. DT. Memungkinkan kompetitor merebut kurir keuntungan. Misalnya, jika Shin tak kembali ke Indonesia, maka peluang bagi Thailand atau negara lain untuk merekrutnya menjadi lebih besar. Jika Shin memilih untuk menantang di tempat lain dan sukses, maka akan menjadi catatan buruk bagi PSSI bahwa kami melepas figur berkualitas. D. Penyesalan di masa depan. Ini yang menjadi inti peringatan. Jika PSSI memilih untuk tidak memanggil Shin, lalu kemudian prestasi Indonesia menurun, maka akan muncul narasi seharusnya kita panggil dia. Dan penyesalan itu bisa berdampak jangka panjang pada reputasi PSSI, kepercayaan publik hingga motivasi pemain. 4. Fakta khusus, Shin Tae-yong dan ketertarikan dari timnas Thailand. Menjelang masa depan Shin, ada fakta penting yang menjadi alarm bagi PSSI, bahwa Shin masuk dalam daftar pelatih yang diincar oleh timnas Thailand. Meskipun belum banyak publikasi resmi, kabar tersebut cukup kuat sebagai sinyal bahwa Shin punya opsi lain, dan bahwa PSSI tak boleh terlena. Menurut laporan, Shin menjadi salah satu kandidat yang muncul dalam pembicaraan Thailand. Ini memberi dua implikasi bagi Indonesia. Jika Indonesia tak buru-buru memanggilnya kembali,
maka peluangnya bisa hilang ke negara tetangga. Jika dia memang pindah ke Thailand dan sukses di sana, maka akan tercipta narasi bahwa Indonesia kehilangan peluang emas dan reputasi PSSI akan tercoreng. Dengan demikian, PSSI seharusnya menyikapi dengan serius, bukan hanya apakah kita butuh Shin atau tidak, tetapi juga apakah kita siap kehilangan dia. Dan konsekuensinya, apa yang harus dilakukan PSSI sekarang? Berikut beberapa rekomendasi strategis untuk PSSI dalam konteks keputusan ini. P. Segera lakukan komunikasi terbuka dengan Shin. Jika PSSI punya pemikiran untuk mempertimbangkan Shin, maka sebaiknya segera komunikasikan niat tersebut secara resmi, bukan hanya lewat rumor. Karena seperti diberitakan, hingga saat ini belum ada tawaran resmi dari PSSI ke Shin. P. Evaluasi. Kebutuhan jangka panjang, bukan sekadar jangka pendek. PSSI perlu menjawab pertanyaan besar. Apakah kita ingin pelatih yang bisa tahan lama dan membangun fondasi tim nasional dalam 3-5 tahun ke depan? Atau hanya memilih pelatih jangka pendek saja? Jika memilih jangka panjang, maka Shin layak jadi pertimbangan utama. 4. Persiapkan paket kompensasi dan struktur pendukung. Jika ingin membawa Shin kembali, maka harus ada struktur yang mendukung, staf lokal yang memperkuat komunikasi, anggaran yang memadai, dan rencana jelas, seperti program pemuda, integrasi pemain, metodologi. Hal ini akan memperkecil segala hambatan yang pernah muncul sebelumnya. 5. Komunikasikan keputusan secara transparan ke publik. Apapun keputusan yang diambil, memanggil atau tidak, PSSI harus menjelaskan alasannya dengan transparan ke publik dan media. Ini untuk menghindari spekulasi atau suara negatif di kemudian hari. 5. Siapkan plan B yang kuat. Jika akhirnya PSSI memutuskan untuk tidak memanggil Shin, maka harus sudah siap siapa penggantinya dengan kapabilitas, visi, dan potensi yang sama atau lebih. Tanpa itu, maka keputusan tidak akan terasa sangat berisiko. 6. Penutup. Jangan sampai menyesal karena kesempatan terbuang. Kesimpulannya, keputusan PSSI soal Shin Tae-yong bukan hanya soal nama, melainkan tentang masa depan sepak bola Indonesia. Jika PSSI memilih untuk memanggilnya kembali, maka harus dilakukan dengan persiapan matang. Jika memilih tidak, maka harus benar-benar yakin bahwa alternatif yang ada lebih tepat dan siap untuk menghadapi risiko yang akan muncul. Sebab, ketika suatu hari Indonesia mengalami kemunduran, saat berbagai negara tetangga melaju, prestasi menurun dan kesempatan yang hilang, maka tak cukup berkata, kita salah pilih. Karena efeknya lebih besar, kepercayaan publik, generasi pemain muda, dan citra PSSI sebagai pengelola sepak bola nasional. Sebaliknya, jika PSSI mengambil langkah yang tepat sekarang, melakukan komunikasi terbuka, dan memikirkan jangka panjang, maka mungkin Indonesia bisa berada di trek yang lebih baik. Dan nama Shin Tae-yong bisa menjadi bagian dari kisah bangkitnya sepak bola Indonesia. Mari, PSSI jangan terlambat. Karena jika tidak kini, maka mungkin lambat laun kita akan menyesal. Dan ingatlah, tidak hanya kita yang menunggu keputusan, kompetitor kita juga sudah menyiapkan langkah.